محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat memulai belajar pengantar ilmu Nahwu. Semoga dengan adanya pelajaran ini dapat membantu kemampuan berbahasa Arab kita untuk kedepannya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan semoga kita menjadi umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi pembahasan ilmu Nahwu, alangkah baiknya kita mengenal dulu pengantar ilmu bahasa Arab. Apa sih ilmu bahasa Arab itu? Ilmu bahasa Arab adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata-kata bahasa Arab serta keadaannya, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat. Ini adalah pengertian bahasa Arab secara umum yang telah mencakup ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf. Ilmu Nahwu lebih fokus pada bagaimana suatu kalimat itu disusun serta aturan-aturan yang terkait dengannya, seperti harakat, letak kata, dan bentuk kata yang tepat sehingga suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Jadi ilmu Nahwu fokusnya itu harakat akhir setiap kata, kemudian tata letaknya, apakah dia jadi fi'il, jadi fa'il, mubtada, khabar, dan sebagainya. Adapun ilmu Sharaf tidak membahas hal yang demikian, melainkan lebih fokus kepada aturan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti daraba, darabu, darabtu, darabna. Itu adalah pembahasan ilmu Sharaf. Ilmu Nahwu dan Sharaf sangat penting untuk dikuasai bagi orang-orang yang ingin memahami bahasa Arab. Oleh karena itu, ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf disebut dengan ilmu alat. Jadi apabila kita mendengar istilah ilmu alat, itu yang dimaksud adalah ilmu Nahwu dan Sharaf, yakni alat untuk memahami bahasa Arab. Ilmu Nahwu dan Sharaf adalah kunci untuk membuka gudang ilmu Islam, karena kitab-kitab keagamaan itu mayoritas berbahasa Arab. Benarlah perkataan Al-Imriti dalam kitabnya Nazam Al-Ajrumiyah. Apa kata beliau? An-nahwu awla awwalan ayyu'lama idil kalamu dunahu lam yufhama. Ilmu Nahwu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari, karena kalimat tanpanya tak dapat dipahami. Jadi salah satu kegunaan
untuk memahami bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Ya, jadi ilmu nahwu digunakan untuk memahami pengertian atau kata-kata di dalam bahasa Arab. Karena setiap letak, setiap harakat, ya, itu akan mempengaruhi makna. Oleh karena itulah, salah satu syarat untuk memahami bahasa Arab adalah dengan mempelajari ilmu nahwu. Adapun pertemuan pertama kita pada hari ini adalah membahas tentang al-jumlah al-mufidah. Ini adalah pelajaran paling dasar di dalam ilmu nahwu. Ya, kita mengenal jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Secara umum jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sempurna. Oke, sebelum kita masuk ke kaidah, alangkah baiknya kita lihat contoh. Ya, lihat contoh yang ada di layar. Untuk lebih memahami contoh-contoh yang ada di layar ini, silahkan kepada semua penonton atau santri untuk mencari terlebih dahulu kosakata atau mufradat yang ada di layar ini, ya, sehingga kita dapat sama-sama memahami setiap contoh yang ada di sini. Oke, silahkan di pause dulu videonya sekitar 1-2 menit. Silahkan dibuka kamusnya untuk mencari kata-kata yang ada di contoh yang ada di layar. Ya, saya persilahkan untuk membuka kamus dulu. Oke, saya anggap kalian sudah mencari kata-kata yang ada di layar. Mari kita masuk ke contoh yang pertama. Al-bustanu jamilun. Al-bustan artinya taman. Jamil artinya indah. Al-bustanu jamilun artinya taman itu indah. Contoh yang kedua, asy-syamsu thali'ah. Asy-syamsu artinya matahari. Thali'ah artinya terbit. Asy-syamsu thali'atun artinya matahari itu terbit. Contoh yang ketiga, syamma 'aliyun wardatan. Syamma artinya mencium. Ali nama orang, Ali. Wardatan artinya bunga. Syamma 'aliyun wardatan artinya Ali mencium bunga. Ali mencium bau bunga. Contoh yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa artinya memetik. Muhammadun artinya nama orang, Muhammad. Zahratan sekuntum bunga. Qatafa Muhammadun zahratan. Memetik Muhammad sekuntum bunga. Muhammad memetik sekuntum bunga. Contoh yang kelima, ya'ishu samaku fil ma'. Ya'ishu artinya hidup. As-samak artinya ikan. Fi artinya di dalam. Al-ma artinya air. Ya'ishu samaku fil ma', hidup ikan di dalam air. Contoh yang terakhir, yang keenam, yaksurun nakhilu fi iqlim Misra. Yaksuru artinya banyak. Nakhil artinya pohon kurma. Fi di, iklim daerah, Misra negara Mesir. Yaksurun nakhilu fi iklim Misra. Banyak pohon kurma di daerah Mesir. Coba kita perhatikan contoh yang pertama. Al-bustanu jamilun. Merupakan atau tersusun dari dua kata. Kata al-bustan dan kata jamil. Apabila salah satu kata dibuang,
kata bustan atau kata jamil, maka kalimat tidak dipahami. Misalnya al-bustan tanpa ada kata jamil, maka orang yang mendengar bingung. Ada apa dengan bustan? Ada apa dengan taman? Begitu juga sebaliknya. Apabila kata bustan yang dibuang jamil, apa yang indah? Masih menimbulkan pertanyaan. Tetapi apabila kata bustan disandingkan, digabungkan dengan kata jamil, maka sempurnalah kalimat itu. Sempurnalah jumlah itu. Al-bustanu jamilun. Taman itu indah. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya satu kalimat saja itu tidak cukup untuk digunakan berbicara. Ya. Harus tersusun minimal dari 2 kata. Ya. Untuk menjadi jumlah mufidah, untuk menjadi jumlah kalimat yang sempurna, kalimat yang berfaedah, kalimat yang dimengerti. Oke, kita perhatikan kaidahnya. Qawaid at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah yusamma jumlatan mufidah. At-tarkib, susunan kalimat yang memberikan faedah sempurna, itu disebut jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman, disebut juga kalam. Jadi kalam atau jumlah mufidah itu sama. Artinya adalah susunan kata yang memberikan faedah sempurna. Kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidah. Kalimat sempurna itu qad tatarakkabu min kalimatain. Terkadang tersusun dari dua kata. Seperti tadi, al-bustan jamil. Wa qad tatarakkabu min aktsar. Dan terkadang lebih dari dua. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kalimat di dalam jumlah itu tu'addu juz'an minha, dianggap bahagian dari kalimat. Jadi jumlah mufidah adalah susunan kata yang sempurna, baik dia 2 kata atau lebih, dan setiap kata itu bahagian daripada jumlah. Mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang jumlah mufidah. Semoga ada manfaatnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.